bagaimana pemajuan pendidikan dasar dan menengah di Ma'arif NU Lamongan, pengembangan SDM ini bermuara kepada literasi teknologi. Kita punya dua strategi suprastruktur dan strategi infrastruktur. Ya, Nahdlatul Ulama tentu memiliki pilar-pilar misi yang diemban. Salah satunya adalah layanan keumatan, di mana di dalam layanan ini kita tidak bisa melepaskan dari pelayanan untuk mengembangkan sumber daya manusia dan pendidikan ya, melalui pendidikan khususnya di PCNU Lamongan. Tentu dalam koordinasi wakil ketua yang membidangi bidang pengembangan SDM dan pendidikan, ada di dalamnya adalah kita akan mengupayakan secara kolaboratif bagaimana pemajuan pendidikan dasar dan menengah di Ma'arif NU Lamongan. Lalu untuk pendidikan tinggi kita ada lembaga pembina perguruan tinggi LPTNU Nahdlatul Ulama, dan di pesantren ada RMI, sekaligus juga pilar pengembangan layanan pendidikan dan pengembangan SDM ini tidak bisa dilepaskan dari kualitas guru-guru Nahdlatul Ulama yang terorganisir di Pergunung ya, Persatuan Guru NU. Nah, ke depan mudah-mudahan bersama-sama pengurus yang lain secara sinergis, kolaboratif dalam berbagai aktualisasi peran 5 organisasi di bidang saya itu, kita akan mengembangkan bagaimana pengembangan SDM ini nanti bermuara kepada literasi teknologi, bermuara kepada peningkatan kualitas, bermuara pada peningkatan daya saing dari kader-kader Nahdlatul Ulama melalui Ma'arif, LPTNU, RMI, kepesantrenan itu, Pergunu. Karena itu tentu kita akan berupaya melalui literasi teknologi ini tidak hanya dari literasi individual, lebih penting lagi juga adalah literasi teknologi dalam pengelolaan organisasi-organisasi pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di Nahdlatul Ulama, khususnya di Lamongan. Nah, paling tidak istilah yang paling banyak dikenal adalah bagaimana upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia ini bisa berdaya saing. Kalau dulu daya saing kita itu adalah pada bagaimana kualitas kecerdasan warga Nahdiyin, khususnya anak-anak muda. Tapi hari ini kecerdasan dan juga keterampilan untuk bisa beradaptasi dengan teknologi. Kita punya setidaknya dua strategi ya, strategi suprastruktur dan strategi infrastruktur. Artinya begini, strategi suprastruktur itu yang intangible, yang tidak kelihatan. Bagaimana warga Nahdiyin, khususnya anak-anak muda usia sekolah, usia pendidikan, itu memiliki mindset, memiliki karakter, memiliki daya adaptasi yang kuat terhadap berbagai perkembangan teknologi informasi, dan yang untuk strategi yang infrastruktur, yang kelihatan kita akan mengembangkan seperangkat kebijakan-kebijakan yang nanti akan berujung kepada produk-produk
keorganisasian eh, dalam kerangka visi kita bagaimana mewujudkan SDM dan pendidikan ini dalam kelembagaannya eh, memiliki platform besar, memiliki satu perangkat teknologi yang bisa menyatukan integrasi informasi pendidikan dan SDM di NU Lamongan. Misalkan, bagaimana lembaga pendidikan Ma'arif NU Lamongan ini memiliki satu platform yang berisi data besar, big data yang terpusat, sehingga bisa memberi layanan informasi kepada khususnya warga Nadiyin dan umumnya para user pendidikan, para praktisi pendidikan untuk melihat peta potensi, untuk melihat dinamika, untuk melihat kondisi yang ada di dalam sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidikan dalam naungan Ma'arif. Nah, tentu ini tidak sekedar sebuah platform yang berisi informasi, tetapi juga berisi edukasi kepada masyarakat, berisi akses layanan yang mampu diakses oleh semua pihak. Tidak hanya warga Nadiyin, tapi secara umum, karena memang mau tidak mau kita tidak bisa lepas dari satu situasi sosial yang tanpa batas ini. Kita akan membawa prospek dinamika kerja dalam arti apakah itu berupa kompetisi antar lembaga, peningkatan kualitas antar lembaga ini dalam satu perangkat aktivitas di era digital, di pergaulan digital itu ya, virtual gitu ya. Jadi secara tahapan tentu kita akan kita lagi baseline untuk situasi kekinian hari ini di lembaga-lembaga dalam koordinasi bidang saya itu. Setelah itu memperkuat perangkat kepengurusan, ya. Mau tidak mau kita harus berangkat dari mindset yang sama. Pengurus-pengurus ini memiliki satu potensi yang luar biasa, nanti bisa kita optimis ke depan bahwa hari ini mau tidak mau pengurus ini harus sudah familiar terhadap berbagai dinamika pengembangan lembaga lewat website, lewat perangkat-perangkat komunikasi elektronik. Nah, kalau pengurusnya sudah kuat dengan mindset yang sama, kita nanti tahap selanjutnya adalah bagaimana mengintervensi ke lembaga-lembaga pendidikan, baik itu di perguruan tinggi, di pendidikan dasar dan menengah, maupun di pesantren, itu untuk melakukan penguatan dalam kesadaran bersama, tentu harus berangkat dari kesadaran, lalu keterampilan bersama, upgrade, sehingga pola gerak kita untuk memajukan sumber daya manusia maupun pendidikan di NU Lamongan ini bisa efektif, karena dengan satu pemahaman dan satu visi yang sama. Ya, kami yakin bahwa dengan mindset atau kerangka berpikir ya, pola berpikir, paradigma yang bisa kita satukan di awal kerja, meskipun nanti itu pola hubungan kita itu lebih ke koordinatif, tetapi dengan kerja-kerja
harian, kerja-kerja mingguan, bulanan yang eh, bersifat kolaboratif, sinergis, komunikasi intens, integrasi data, knowledge sharing atau berbagi pengetahuan, potensi masing-masing, kita akan melakukan berupaya melakukan sharing resource gitu ya, apa namanya, pembagian sumber daya. Misalkan seperti ini, pada satu saat bicara tentang kurikulum Aswaja. Kurikulum Aswaja ini tentu kemudian tidak bisa dipikirkan oleh Ma'arif sendiri, tetapi harus dipikirkan oleh segenap komponen di dalam koordinasi bidang, karena masing-masing organisasi ini punya kebutuhan untuk bisa eh, menguatkan kurikulum Aswaja di masing-masing lembaganya. Sehingga meskipun katakanlah ISNU maupun Pergunu itu memang sebagai lembaga otonom, tetapi mereka diikat oleh satu komitmen ya, satu komitmen yang komitmen itu diwujudkan dalam kerja-kerja bersama, agenda-agenda bersama. Dan tentu mau tidak mau kita akan mengembangkan satu keterbukaan di dalam kerjasama antara Ma'arif dengan badan otonom seperti ISNU dengan LPTNU, take and give-nya di mana, Ma'arif memberi apa, Ma'arif harus bisa mendapatkan manfaat apa. Nah kalau ini secara terbuka dalam fase perencanaan kegiatan maupun nanti dalam rapat-rapat kerja bersama, koordinasi bersama, saya yakin uh, perbedaan sifat organisasi itu kalau sudah disatukan dengan satu komitmen bersama untuk membesarkan Nahdlatul Ulama dengan mekanisme yang terbuka, yang partisipatif, komunikatif, saya yakin hal-hal seperti itu bisa kita cairkan. Paling tidak, tentu organisasi ini punya mandat masing-masing, punya kepentingan masing-masing. Tinggal PCNU bisa mengambil irisan apa yang menyatukan mereka untuk bisa bekerja bersama. Apakah Ma'arif dengan ISNU, apakah Ma'arif dengan Pergunu, apakah dengan Pergunu dengan ISNU. Katakanlah di Pergunu hari ini ada agenda untuk meningkatkan kapasitas guru-guru NU untuk bisa familiar terhadap eh, apa yang oleh pemerintah pusat digariskan untuk satu pola pendidikan kurikulum deep learning gitu ya. Nah, ini bagaimana Pergunu bisa beririsan kepentingan ini dengan FKIP dengan apa sekolah tinggi ilmu kependidikan di perguruan tinggi NU di lingkup Lamongan itu bisa bagaimana dari sisi instrukturnya, dari sisi risetnya itu Pergunu dan ISNU bisa bekerja sama. Nah, ini yang kita akan kembangkan keterbukaan, kepentingannya di mana, lalu sharing sumber dayanya di mana, lalu dengan satu komitmen di awal yang sudah jelas, kolaborasi, saya kira tidak mustahil untuk dilakukan di antara lembaga-lembaga yang dalam koordinasi bidang kami. Oke, terima kasih.